Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah, para asatiz, para hujjaj, bapak-bapak, saudara-saudara, jamaah majelis ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi hari ini kita dikumpulkan oleh Allah di Masjid Al-Mubarakah dalam rangka kita thalabul ilmi. Mudah-mudahan kumpulnya kita mendatangkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan pengajian kita, masih tentang bab yang menyebabkan daripada sujud sahwi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Amma idza sallama minas salati wa syakka hal tara ruknan aw rak'atan bal madhhabus sahihu annahu la yalzimuhu syai'un wa salatuhu madiyatun ala sihhati li anna zahira annahu ata biha bikamaliha. Amma idza sallama minas salati, adapun apabila orang yang salat telah mengucapkan salam dari salatnya, udah selesai ngucapin assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, udah dia mengucapkan salam, timbullah wasyakka, timbul keraguan di dalam dirinya orang tersebut. Hal taroka ruknan, apakah dia telah meninggalkan salah satu daripada rukun salat, au rakaatan, atau dia telah meninggalkan satu rakaat di dalam salatnya. Ini bagaimana hukumnya atau bagaimana caranya kalau terjadi seperti itu? Setelah dia mengucapkan salam, teringat seakan-akan timbul keraguan, apakah saya sudah meninggalkan satu rukun daripada rukun salat atau saya telah meninggalkan satu rakaat? Jawabannya fal madhhabus sahihu, maka menurut mazhab yang paling sahih, annahu, bahwasanya orang tersebut la yalzimuhu syai'un, tidak ada kewajiban sesuatu apapun. Artinya apa? Orang itu dianggap sah. Orang itu dianggap tidak meninggalkan satu rukun atau satu rakaat pun. Dianggap sholatnya itu adalah sempurna. Ya. Alasannya kenapa? Wa sholatuhu madiyatun, sholatnya orang yang sudah dikerjakan tersebut ala sehati, dianggap sah. Alasannya li'anna zahira, karena sesungguhnya secara zahir, secara nyata, annahu, bahwasanya orang tersebut atabiha, telah melaksanakan biha, dengan sholat tersebut, bikamaliha, dengan sempurnanya daripada sholat. Artinya itu orang tidak dihukumkan meninggalkan rakaat atau meninggalkan daripada rukun-rukun sholat. Artinya apa? Sholatnya dianggap sah, sholatnya dianggap sempurna, maka nggak perlu nambahin rakaat, nggak perlu nambahin daripada rukun yang ditinggalkan. Dianggap sholatnya sah kalau ingatnya atau ragunya, bukan ingat ya, kalau timbulnya keraguan itu setelah ngucapin salam. Ya. Sedangkan salam itu apa? Penutup atau akhir daripada sholat. Berarti apa? Sholatnya ini orang udah selesai. Sholatnya ini orang udah beres. Kenapa sudah beresnya itu sholat atau selesainya itu sholat perlu dinaik lagi atau perlu dia ngerjain lagi satu rakaat daripada rakaat yang telah ditinggalkan? Kenapa? Orang sholatnya udah selesai. Maka nggak perlu dia menambahkan sesuatu. Maka sholatnya dianggap sah, dianggap sempurna. Karena ketimbul keraguannya itu setelah sholat. Ya.
Kecuali beda kalau timbul keraguannya itu di dalam sholat. Wa urudus syakki, datangnya keraguan, kasirun, itu sering terjadi. Ya. Datangnya keraguan-keraguan di dalam sholat itu sering terjadi. La siyama, terutama indatul zaman. Kalau sholatnya waktunya lama. Kenapa? Kalau kata Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddinnya, beliau mengatakan karena ketidakhusuan kita, karena banyak nih cabang pikiran-pikiran kita kemana-mana dalam sholat. Akhirnya apa? Timbul keraguan kayak begitu. Tapi orang yang khusyuk sholatnya, orang yang fokus di dalam ibadah sholatnya, nggak bakal timbul ragu. Kenapa? Karena memang dia khusyuk, dia konsentrasi dalam sholatnya, nggak kepikiran yang macam-macam. Sehingga apa? Sholatnya jadi khusyuk. Ya mohon maaf, itu tandanya orang yang timbul keraguan kayak begitu, ini tandanya sholatnya kagak khusyuk. Kenapa kagak khusyuk? Buktinya dia sholat nggak tahu, ninggalin apa enggak, timbul keraguan. Dari situ aja udah bukti bahwa itu orang sholatnya kagak khusyuk. Itu kata Imam Ghazali begitu. Tapi kalau terjadi, ini hadirin jawabannya, ya. Karena terjadinya keraguan itu sering terjadi, terutama kalau waktunya terlalu lama. Titik. Palau kulna bitaksir syakki la adda ila harajin wa masyaqqatin. Kalau seandainya, kalau seandainya kami katakan bitaksir syakki, memberikan bekas keraguan yang kayak tadi tuh. Setelah dia salam, mengucapkan salam, selesai sholatnya timbul keraguan. Kata pengarang kitab, kalau seandainya keraguan yang kayak tadi menimbulkan bekas, menimbulkan pengaruh, artinya dia harus bangun lagi, nambahin rokaatnya atau la ada, perkara yang demikian akan membawa ila harojin, kepada kepayahan, wa masyaqqatin, dan kesusahan. Sedangkan wala haraja fid dini, sedangkan di dalam konsep agama Islam apa? Wala haraja, tidak ada kesusahan, tidak ada kepayahan fid din, di dalam agama. Ini agama enggak sesuatu perkara, sesuatu perintah, sesuatu kewajiban, Allah enggak begitu bebankan sesuatu yang sulit-sulit buat kita. Kita aja banyak yang kagak sholat. Kita aja manusia banyak yang kagak ibadah. Apalagi kalau diberatkan kayak begini. Akan timbul apa? Merasa berat. Akhirnya mereka sendiri yang meninggalkan daripada kewajibannya kepada Allah. Itu yang dikhawatirkannya. Maka dengan dasar seperti ini, orang yang sudah mengucapkan salam, kalau timbul keraguan, udah nggak usah nambahin lagi. Ya. Tapi bagaimana nih kalau ada orang yang ngasih tahu kita, ya? Bagaimana kalau ada orang yang ngabarin kita? Apakah wajib kita ikutin omongannya? Umpama Pak, Bu, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Udah kan, timbul keraguan nih. Ya, tadi ninggalin rokaat apa enggak ya? Kayak tadi ninggalin rukun sholat apa enggak? Udah, kita nggak usah ngerjain. Ada orang di sebelah kita, Pak, Bu, rokaatnya kurang 1. Gimana kira-kira Pak? Bangun apa enggak? Jawabannya ada di sini, ya. Tapi saya baca kitabnya dulu. Wa hadza bi khilafi urud syakki fi shalah. Berbeda dengan datangnya syak di dalam sholat. Kalau tadi kan di luar sholat namanya. Udah selesai sholat baru timbul keraguan. Berbeda kalau datangnya itu keraguan di dalam sholat. Lagi sholat. Tadi baca Fatihah enggak ya? Kan rukun itu. Baca Fatihah apa enggak ya? Bagaimana caranya? Fa'innahu yubna 'alal yakini. Maka ambil yang yakin. Yang yakinnya di mana? Baca Fatihah. Kalau memang yakin yang nggak baca Fatihah, ya baca Fatihah lagi, kan begitu. Kalau memang di dalam sholat, maka yubna 'alal yakini. Ambil atau bangun, dirikan itu sholat atas keyakinan.
wa ya'malu bil asli, dan amalkan, lakukan daripada asalnya, kama dzakarahu, sebagaimana telah menyebutkan ini perkara asy-syaikhu syekh mim ba'din, setelahnya ini. Fa idza syakka fi asna'is salat, apabila timbul keraguan di dalam atau di tengah-tengah pelaksanaan ibadah salat, belum selesai salatnya berarti nih, hal shalla salasan aw arba'an, apakah saya udah ngerjain sholatnya 3 rakaat atau 4 rakaat? Timbulnya keraguan. Ini sering terjadi sama kita. Akhadha bil yakini, ambil yang yakin. Yang yakin berapa? 4 apa 3? 4 apa 3 yang yakin? Yang yakin pasti 3. Kenapa? Karena yang diragukan nih 3, 4. Berarti kan udah dikerjain rakaat ketiga, yang diragukan ini rakaat keempat. Maka ambil yang yakin. Yang yakin mana? Rakaat ketiga. Ambil rakaat ketiga. Wa atabi rakaatin, tambahin 1 rakaat lagi. Ya. Wala yanfa'uhu, dan tidak ada manfaatnya. Ghalabatuz zanni, memenangkan daripada prasangka. Kayaknya 4 nih udah, nggak boleh. Jangan memenangkan daripada prasangka kita, kecuali kalau ada dalil, ada bukti, ada tanda bahwa kita udah 4 rakaat. Mana contohnya? Saya sholat bareng sama dia. Masa dia udah salam saya belum? Berarti ada tandanya nih, ada dalilnya, ada bukti bahwa kita udah 4 rakaat. Tapi kalau nggak ada tanda, nggak ada bukti, ambil yang yakin. Mana yang yakin? 3. Ya. Wala yanfa'u ghalabatuz dzan annau shalla arba'an, bahwasanya dia udah melaksanakan sholat 4 rakaat. Jangan mengikuti prasangka, tapi ikutin yang yakin. Ya. Wala asara lil ijtihadi fi hadzal babi, dan tidak ada pengaruh di dalam bab ini daripada ijtihad. Saya ijtihad dulu dah 3-4. Gimana ijtihadnya? Orang udah dia ragu, nggak ada temen, nggak ada kawan, nggak ada bukti, nggak ada dalil, nggak ada tanda yang menunjukkan dia bahwa dia udah 4 rakaat. Kecuali kalau tadi ada dalilnya, ada tandanya, silakan. Tapi kalau enggak, ambil yang yakin. Berapa yang yakin? 3. Ya. Wala yajuzul amalu fi biqaulil ghairi, dan jangan ambil dan tidak boleh mengamalkan pada masalah ini biqaulil ghairi, dengan ucapan orang lain. Ya. Walau kanal mukhbiruna katsirina wasiqatin, sekalipun walaunya lil ghaya, walau kanal mukhbiruna, sekalipun orang yang memberikan kabar, yang memberitahukan kita katsirin, banyak, sikotin, orang yang dipercaya, tetap ambil keyakinan. Tuh. Sama kayak tadi jamaah. Tadi kayaknya ninggal, udah salam nih. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Tadi ketinggalan rakaat apa enggak ya? Ya, atau ketinggalan rukun sholat apa enggak ya? Jangan ikutin pendapat orang, tapi ambillah keyakinan dalam diri kita. Karena orang lain belum tentu tahu apa yang kita lakukan. Betul. Nih saya nggak tahu nih bapak-bapak, ibu-ibu dalam hatinya pada ngomong apa. Saya nggak tahu kan. Karena yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan ikutin sesuatu dari orang lain, sekalipun orang itu thiqat, orang itu kita percaya, orang itu benar. Kalipun demikian, ikutin keyakinan di dalam diri kita, bukan ngikutin pendapat atau pemberitahuan dari orang lain. Begitu maksudnya. Kenapa? Karena yang sholat kita, orang lain nggak ada yang tahu ini kekurangan daripada sholat kita. Nah, kitalah yang tahu kekurangannya, maka ikutin apa yang yakin daripada diri kita. Bal yajibu alaihi ayyatiya bima syakka fihi. Bahkan wajib alaihi, atas orang yang demikian itu, ayyatiya, untuk mendatangkan bima syakka fihi, dari apa yang timbul keraguan padanya. Kalau memang dia ragunya tadi adalah 3 apa 4, maka ambil yang 3, tinggalkan daripada yang ragunya. Nah, itulah jawabannya seperti itu hadirin. Kalau kejadiannya selesai sholat atau di dalam sholat. Ya. Selesai sholat atau di dalam sholat timbul keraguan, itu yang harus kita kerjakan demikian. Hatta lau qalu lahu, ya,
Hatta sehingga laukolu, kalau seandainya mereka berkata semua, lahu kepada nih orang yang timbul keraguan, sholaita arba'an yakinan. Engkau udah sholat 4 rakaat secara yakin, tapi kitanya masih ragu. Gimana? Ambil yang 3, jangan yang 4. Paham? Begitu aja caranya udah. Sekalipun umpamanya semasjid nih ngomong semua, Pak, sholatnya baru 3 rakaat. Kita yakinnya udah 4. Kita jamaah bilang 4 rakaat, tapi kita yakinnya baru 3. Ambil yang 3. Ya. Bukan menurut keyakinan orang, tapi menurut keyakinan kita yang sholat. Karena kita yang sholat, yang tahu kekurangannya kita, orang lain belum tentu. Oh, ini hadirin. Ya, dan lain-lain sebagainya. Dan itulah harus diambilnya demikian. Wa huwa syakkun fi nafsih, sedangkan dia ragu di dalam dirinya, la yarji'u ilaihim, jangan kembali menurut pendapat orang lain. Kita ambil pendapat diri kita sendiri, jangan ikutin apa kata orang. Itu jawabannya seperti itu hadirin. Makanya makanya saya bilang yang tahu kekurangan sholat kita siapa? Ya kita. Orang lain nggak ada yang tahu kekurangan sholat kita. Kayak tadi sholat subuh. Ya, sholat kita sempurna apa enggak? Yang tahu kita masing-masing. Bukan orang lain. Jangankan orang yang di sop, kalau kita yang sop depan, jangankan orang yang di sop belakang atau orang yang sop di belakang, nggak tahu nih orang yang depan, sop yang belakang itu sholatnya sempurna apa enggak? Nggak ada yang tahu. Yang tahu siapa? Ya diri kita yang mengerjakan daripada sholat tersebut. Maka jawabannya kayak begitu ini ulama. Ya. Wal aslu fi dzalik, mana dasar dalilnya yang menunjukkan yang seperti ini? Ya. Qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi, idza syakka ahadukum fi salatih, apabila timbul keraguan salah seorang di antara engkau di dalam salatnya, falam yadri, itu orang kagak tahu, kam shalla, berapa rakaat yang udah dia kerjakan, asalasan am arba'an, 3 atau 4 rakaat, falyat rohi syakka, maka buanglah keraguan, wal yabni ala mastaikona, dan ambillah atau lanjutkanlah, kerjakanlah atas apa yang kau yakin. Yang berapa yang diyakinin? Pasti yang 3, bukan yang 4. Nanti setelah tahiyat akhir, setelah membaca tahiyat akhir sebelum salam, summa yasjudu sajdataini, kemudian tutup dengan 2 kali sujud yang disebut dengan sujud sahwi, qabla ayyusallima, sebelum dia mengerjakan salam. Jadi selesai baca tahiyat akhir, sebelum salam sujud dulu. Buat apa? Menutupi kekurangan-kekurangan di dalam ibadah sholat. Karena di antara manfaat daripada sujud sahwi itu jamaah, menutupi kekurangan sholat kita. Kholal namanya, istilahnya kholal, itu lobang. Ada celah di dalam sholat kita dengan sebab timbulnya keraguan begini. Ada celah jadinya, ada cacat, ada aibnya, ada kejelekannya. Maka sujud sahwi ini tujuannya apa? Menutupi kekurangan itu. Itu tujuannya sujud sahwi. Ya, berarti kalau kita nggak sujud sahwi, ya sholat kita kurang, sholat kita jelek, sholat kita ada lobangnya, ada kejelekannya, ada kekurangannya. Sah aja, tapi tidak sempurna. Jadi yang menyempurnakan kekurangan-kekurangan dalam sholat kita ditutup dengan sujud sahwi. Itu fungsinya sujud sahwi. Fa in kana shalla khamsan, bagaimana kalau memang sholatnya udah 4 rakaat, kita tambahin 1 jadi berapa? 5 jadinya. Ya. Fa in kana shalla khamsan, maka apabila dia sholat jadi 5 rakaat karena dia yakinin 3, diambil 3, sedangkan dia sholat udah 4 rakaat, tambahin 1 jadi 5. Syafa'na lahu sholatah, sujud sahwi bisa menjadikan genap sholatnya. Syafa'na, maka menjadi genap lahu bagi orang tersebut, sholat tahu akan sholatnya. Sholatnya jadi genap, jadi sempurna, ya. Jadi tidak ada kekurangannya dengan sebab dilaksanakan daripada sujud
sahwi. Itu hadirin. Ya, kayak begini, ya, istilah kita kan nggak tahu kekurangan-kekurangan dalam ibadah sholat kita. Makanya para ulama-ulama kita mengatakan untuk menutupi kekurangan-kekurangan sholat kita, ya minimal apa? Khusyuknya kita kurang. Mungkin rukun-rukun sholatnya cakep, ya rukun-rukun sholatnya dia kerjain semua. Tapi apakah udah sempurna nih sholat kita ini semua satu sholat ini? Kan masih ada kekurangan. Apa kekurangannya? Mungkin salah satunya apa? Khusyuknya kurang. Maka nanti kalau dalam ilmu tasawufnya dikatakan perlunya kita istighfar di situ. Astagfirullahaladzim. Minimal habis sholat kita istighfar minimal tiga kali. Buat apa? Buat nutupin kekurangan itu semua. Begitu maksudnya. Ya. Makanya kadang-kadang kenapa kita perlu sholat sunnah, qobliyah atau ba'diyah? Untuk menutupi kekurangan daripada sholat fardu kita. Karena ada hadis yang mengatakan demikian. Tatkala Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan manusia nanti di padang mahsyar, Allah utus seorang malaikat, ya malaikat lihat amal hambaku itu. Reksa sholatnya. Bagaimana sholatnya? Tatkala diperiksa sama malaikat, kata malaikat, ya Allah, sholat hambamu ini banyak kekurangannya. Ada kekurangannya ya Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada itu malaikat? Ya malaikat, undur ilal naflih. Lihat, ada nggak dia ngerjain sholat sunnahnya? Itu kata Allah kepada malaikat. Lihat, apakah dia ngerjain sholat sunnahnya? Kalau dia mengerjakan sholat sunnahnya, sholat sunnah ini yang menutupi kekurangan sholat fardunya. Itu manfaatnya sholat sunnah. Begitu juga yang lain-lainnya. Zakat kita sempurna apa enggak? Disuruh oleh Allah kepada itu malaikat, lihat nih zakatnya hambaku, sempurna apa enggak? Kagak ya Allah, tutup. Kalau dia punya sedekah, dia punya infak, ya dia punya sedekah sunnah, tutupin kekurangan zakatnya dengan sedekah sunnahnya. Nah itulah hadirin. Begitu juga yang namanya sholat. Itu kalau dengan ibadah sholat sunnahnya. Tapi kalau kita nggak mengerjakan ibadah sunnah atau sholat sunnah kita juga kurang sempurna, maka ditutupin dengan istighfar. Itu hadirin. Maka jangan Assalamualaikum warahmatullah, Allahumma lantas kabur, kan begitu. Boro-boro dia baca doa, istighfar aja kagak. Sholatnya bagaimana mau sempurna, mau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu kurang lebih, ya. Wa in kana sholla, apabila dia telah mengerjakan sholat tamamal arba'i, benar 4. Umpama tadi ini yang diragukan 3, 4 kan yang diambil 3. Benar 3 baru. Tambahin 1 rakaat jadi berapa? 4. Pas enggak? Pas. Kanata, maka jadilah 2 kali sujud sahwi itu. Ini manfaatnya sujud sahwi ini jamaah, ya. Kalau yang kita ambil 3 rakaat, kebetulan memang benar 3 rakaat. Kita tambahin 1 rakaat jadi 4, kan pas sholatnya. Sholat Isya memang 4 rakaat. Yang kita ragukan 3, 4. Kita ambil yang 3, tambahin 1 rakaat. Pas nggak 4? Pas. Lantas kenapa kita harus tutup juga dengan sujud sahwi? Kanata, maka 2 sujud sahwi yang kita kerjakan targiman lisyaiton, untuk menghinakan itu setan. Targiman, menghinakan lisyaitoni, daripada itu setan. Kalau bahasa kitanya, lo mau godain gimana kayak sholat kita, ketutup juga, sempurna juga, dengan sebab kita tambahin rokaatnya, dan kita tutup dengan 2 kali sujud sahwi. Nah 2 sujud sahwi yang kita kerjakan, sedangkan rokaatnya udah sempurna, itu bisa menghinakan mereka. Sama kayak kita istighfar begitu juga. Kata setan, sia-sia gue godain orang. Ya nggak ada manfaatnya nih saya godain nih orang. Kenapa? Dia istighfar. Akhirnya apa? Allah tutup kekurangan sholatnya. Allah sempurnakan daripada kekurangan sholatnya dengan sebab dia istighfar. Ini hadirin, ya
Salah satu. Jadi kalau bahasa gitunya, setan nggak ada manfaatnya digodain kita. Iya. Nggak bakal jadi kurang, nggak bakal jadi ditolak oleh Allah ibadah kita. Gara-gara kita sempurnakan sholat kita dengan istighfar 3 kali. Kalau seandainya tidak meninggalkan, tidak timbul keraguan kayak begitu. Ya. Rawahu Muslim. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Summa hadza fi haqqil imami wal munfaridi. Apa yang dijelaskan tadi semua di atas itu kalau terjadi kepada seorang imam atau seorang sholat munfarid, sholat sendiri. Gimana kalau kita makmum? Beda lagi jamaah. Ya, apa yang terjadi keraguan-keraguan begini nih, ini kalau kita sholatnya jadi imam atau kita sholatnya dalam keadaan sendiri. Nah kalau kita jadi makmum bagaimana? Amal makmumu, adapun seorang makmum, fala yasjudu lisaha khalfa imamihi, maka tidak boleh sujud sahwi itu makmum idza saha, apabila timbul keraguan khalfa imamih, di belakang imamnya. Artinya begini jamaah, kalau kita jadi makmum kan ngikut imam. Nih kira-kira nih imam ya ada kekurangannya apa enggak? Kan kagak. Jangan kita sujud sahwi, imamnya aja kagak, kenapa kita makmum sujud sahwi? Gitu maksudnya. Walaupun kayaknya ragu nih saya, ya timbulnya keraguan nih saya dalam sholatnya, udah tanggung jawab imam. Itu beratnya jadi imam di situ jamaah. Beratnya imam di situ tuh, tanggung jawab kekurangan daripada sholatnya makmum. Tuh. Ya, berat tugasnya berat tanggung jawabnya sama imam, tapi nggak begitu dimuliakan oleh Allah. Beda dengan orang azan. Nanti ada tuh dalam kitab Tanbihul Ghafilin, atau nanti ada di dalam beberapa kitab-kitab tentang fadhail amal, itu diungkap bahwa di akhir ada satu doa yang dibacakan oleh malaikat buat orang yang muazin dan buat orang yang jadi imam. Ya. Kalau buat orang yang jadi imam didoakan oleh malaikat apa? Allahumma gfir dzunubuh. Ya Allah ampunin dosa-dosanya ini imam. Tapi kalau buat yang azan, Allahumma rfa', ya Allah angkat derajatnya tuh orang yang azan. Jadi artinya apa? Lebih mulia orang yang azan dibandingkan orang yang imam. Kalau azan ada tanggung jawabnya? Enggak. Mau tanggung jawab gimana? Orang perkara sunnah kok. Betul. Tapi gara-gara orang yang azan baru pada tahu, oh mubarakah tuh masjid udah waktunya sholat. Nah tandanya tuh ada yang azan. Pahalanya lebih besar orang yang azan dibandingkan dengan orang yang imam. Makanya harusnya apa? Berebut jadi azan, muazin daripada jadi imam. Kita lebih berebut apa? Imam. Tuh. Tanggung jawab. Makanya begini jamaah, kalau kita jadi makmum bagaimana nih? Jangan ngikutin kemauan kita, tipe ikutin kemauan imam. Karena kita sebagai makmum ngikut, yang namanya ngikut di belakang. Kalau timbul keraguan begitu gimana? Fala yasjudu lisaha khalfa imamih, maka tidak perlu ya sujud sahwi kita sebagai makmum apabila timbul keraguan di belakang imam. Kalau makmum ya udah ikutin imamnya aja, begitu maksudnya. Wa yatahammalu al-imamu sahwu, dan imam menanggung ya sahwuhu, kekurangan atau keraguan yang dilakukan oleh si makmum. Kalau ragu ya, kalau timbulnya keraguan, makmum yang nanggung adalah imam. Tuh hadirin, enaknya sholat berjamaah dan enaknya jadi makmum. Yang sempurnain siapa? Imam kita. Tuh. Makanya jangan berebut jadi imam besok. Ya, imam ogah gue, gitu aja udah. Kenapa? Tanggung jawabnya berat, masya Allah. Ya, apalagi kalau kita nggak belajar kayak begini nih jamaah, kita nggak pelajari aturan-aturan kayak begini. Kadang-kadang ada orang kan yang nggak ngerti aturan di dalam ibadah, sholat, tapi dia mau jadi repot yang begitu ntar. Ya, ditegur salah, kagak ditegur salah juga, dan itu yang terjadi ya.
hatta law zonna, sehingga kalau seandainya menyangka, makmum menyangka annal imama sallama, imam dikirain udah ngucapin salam, pas salama salam lagi lah makmum yang di belakang. Kalau makmum yang di depan kan kelihatan. Tapi kalau zaman sekarang jamaah nggak begitu udah. Kenapa? Udah ada speaker yang di sini nih. Speaker apa? Mic yang yang dikancingin. Jadi kemana aja pasti kencang. Kalau kagak ada, nih imam suaranya pelan. Nih masjid gede kayak begini, yang di belakang gimana? Atau kalau kita lagi sholat Jumat atau lagi sholat Id, hampir ke jalanan-jalanan. Ini gimana nih orang yang di jalanan? Dikira imamnya udah salam, ngucapin aja lagi assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Ternyata imamnya belum salam. Ya. Atau dia menyangka imamnya dia lagi sujud. Dia lagi sujud nih. Lagi sujud, dikira imamnya udah bangun. Kayak kedengeran tadi Allahu Akbar. Kedengeran kayak begitu. Ternyata apa? Pas dibangun, belum pada bangun semuanya. Kenapa? Anak kecil tadi iseng. Dia takbir. Ini bagaimana hukumnya? Bagaimana terjadi kalau demikian? Ya. Summa bana lahu, kemudian nyatanya lahu baginya annahu, bahwasanya itu imam lam yusallim. Imam belum salam. Sedangkan makmum udah ngucapin salam. Batal sholatnya makmum? Enggak. Pasallama ma'ahu, maka itu makmum terusin sholatnya. Udah ngucapin assalamualaikum warahmatullah. Kan habis sholatnya itu makmum. Ternyata imamnya belum salam. Bagaimana? Udah terusin lagi. Artinya salam itu makmum dianggap nggak sah. Salamnya itu makmum dianggap tidak berpengaruh di dalam sholatnya. Ya udah, duduk lagi. Biasa lagi dah, nungguin salamnya imam. Nanti imam salam, baru itu makmum salam. Salam 2 kali dong. Iya, salam yang pertama karena dia menyangka imamnya udah salam, ternyata belum. Salamnya itu dianggap sia-sia, nggak ada manfaatnya. Nanti nungguin salamnya imam. Ya batal gue sholat gue. Batal nggak? Waktu dia ngucapin assalamualaikum warahmatullah. Ternyata imamnya belum salam. Dia ngomong, ya batal sholat gue. Batal nggak? Batal lah ngomong. Ngomong karena ya batal gue, karena ngomong ya batalnya itu jadi batal. Tapi kalau dia nggak ngomong kayak begitu, ngomongin cuma dalam hati, nggak apa-apa, balik lagi udah nungguin salamnya imam. Maka kalau begitu jangan ngomong ya batal sholat, batal sholat lagi tuh pak. Ibu ya, kalau kejadian kayak begitu gimana? Batal sholatnya, sholat lagi udah. Paham? Jelas ya? Kayak begitu, makanya hati-hati. Ya kan ini aturan jamaah. Aturan di dalam ibadah, ya kita nggak boleh ngikutin aturan kita harus ngikutin aturan agama seperti ini. Pala sujud alaihi, dan itu makmum nggak perlu sujud, aja sujud sahwi. Kenapa? Karena yang tadi dibilang kekurangan sholatnya makmum ditutupi oleh imam. Jangan mentang-mentang itu, berarti kan dia apa? Mendahului imam itu makmum, atau lebih ke depan pelaksanaan kerjaan sholatnya daripada sholatnya imam. Apakah perlu sujud sahwi? Pala sujud alaih, maka nggak perlu sujud sahwi lagi. Itu makmum nggak perlu sujud sahwi, imam yang nutupin kekurangannya. Tuh enaknya jadi makmum di situ jamaah. Betul? Iya. Kalau imamnya kagak sujud, masa kita sujud? Dan kalau imam sujudnya kenapa? Sekarang begini jamaah, kalau timbul keraguan kayak atau timbul kejadian begitu, makmum udah keburu salam, sedangkan imamnya belum, kan terusin dah sholatnya. Tungguin itu salamnya imam. Perlu sujud ini makmum? Nggak perlu sujud. Imamnya sujud nggak? Imam sujud sahwi nggak? Nggak perlu juga. Kenapa nggak perlu sujud sahwi? Pertama, ini imam nggak tahu kalau makmumnya salam. Tahu nggak kira-kira? Ini imam tahu nggak kalau makmumnya salam duluan? Lah kan kagak, kecuali kalau di WA, mam gue salam duluan. Nah, kan kagak ada yang tahu. Makanya tidak perlu sujud sahwi itu makmum, apalagi imam. Ini hadirin. Maka dikatakan ya, pala sujud alaihi, maka tidak perlu sujudnya itu makmum. Li'annau, karena sesungguhnya saha
lupanya. Saha lupanya itu makmum fi hali iktidaihi, pada waktu dia menjadi makmum. Karena pada waktu dia jadi, beda kalau dia sholat sendiri. Ya. Beda dengan kalau dia sholat sendiri. Kalau dia sholat sendiri baru. Atau dia jadi imam baru. Kalau ini kan jadi makmum. Makanya dikatakan perkara apa yang dijelaskan di atas semua sebelum-sebelumnya itu haknya sholatnya seorang imam atau sholatnya sholat sendiri. Gimana kalau jadi makmum? Ini jadi makmum jawabannya. Kalau timbul kayak begini, nggak perlu sujud sahwi, ya, ditanggung semuanya oleh imam. Begitu hadirin. Palau tayakkonal makmumu. Cukup ya? Udah bel belum? Selamat. Oh 5 menit. Cukup kali ya? Ada mau nanya mungkin? Silakan. Nanti palau tayakkona. Masih masalahnya kalau saya terusin panjang juga nanti. Ya, jadi nggak cukup ini. Cukup ya sampai sini dulu. Mari jamaah kita tutup pengajian kita dengan baca Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita baca nih jadi ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan sholat kita yang banyak kurangnya ya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita doakan dengan keberkahan Fatihah keluarga kita, jamaah kita yang dalam keadaan kurang sehat semuanya, mudah-mudahan diangkat penyakit mereka, disehatin badannya. Orang tua kita, keluarga kita, guru-guru kita, wabil khusus orang-orang yang berjasa dengan Masjid Al-Mubarakah yang telah meninggal dunia, mudah-mudahan dijadikan kubur mereka roboh min riyadil jannah. Kita dan keluarga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allah jauhkan daripada musibah, bala, penyakit, fitnah termasuk virus yang ada. Kita doakan anak-anak kita, cucu kita semuanya yang pada sedang belajar, Allah jadikan mereka kemudahan dalam belajarnya. Allah berikan mereka ilmu yang manfaat, berguna bagi agama, bangsa dan negara. Mudah-mudahan mereka orang-orang yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, bakti kepada orang tuanya. Bihadiniya wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma hab lana ya wahhab ilman wa hikmah wa li rizqi ya razaq kullana musahila wa bil khairi ya fata faftah lana wa bil ilmi ya alim kun lana mufaddila. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.